Bapak dan Ibu, di usia senja sering ada satu rasa yang sulit dijelaskan. Anak-anak sudah dewasa, punya dunia sendiri, tapi jarak justru terasa semakin nyata. Telepon jarang, kunjungan semakin singkat, dan percakapan sering terasa dingin. Di balik semua itu, muncul pertanyaan yang menyakitkan. Apa saya melakukan kesalahan? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa ini tentang saya, namun memilih memendamnya agar tidak terlihat lemah. Secara psikologis, hubungan orang tua dan anak memang berubah ketika usia bertambah. Di usia 60 tahun ke atas, sebagian orang tua tanpa sadar masih ingin mengendalikan, menuntut atau merasa paling benar, padahal anak-anak sudah tumbuh menjadi pribadi dengan pilihan hidup sendiri. Jika batas ini tidak disadari, anak bisa merasa tidak dihargai. Ini bukan karena bapak dan ibu jahat, tetapi karena peran lama sulit dilepaskan. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ada seorang bapak berusia 65 tahun yang selalu memberi nasihat, bahkan ketika tidak diminta. Ia merasa itu bentuk perhatian. Namun di hati anaknya, nasihat itu terasa seperti kritik yang tidak pernah selesai. Anak mulai menjaga jarak bukan karena benci, tetapi karena lelah. Ketika bapak itu mulai merasa kesepian, barulah ia sadar. Niat baik yang tidak disampaikan dengan empati bisa berubah menjadi luka. Banyak orang tua pernah berada di titik ini. Jika kesalahan-kesalahan kecil ini terus berulang, dampaknya sangat panjang. Hubungan menjadi renggang, komunikasi terasa kaku, dan kehangatan keluarga perlahan menghilang. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah muncul perasaan batin yang sangat pribadi. Merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak diinginkan, bahkan merasa hanya menjadi beban dalam hidup anak-anaknya. Luka ini sering tidak terlihat, tapi sangat dalam. Namun bapak dan ibu, usia senja juga adalah usia kebijaksanaan. Kesalahan tidak selalu harus dibalas dengan penyesalan seumur hidup. Banyak hubungan membaik bukan karena orang tua menjadi sempurna, tetapi karena berani berubah. Mendengar tanpa menyela, meminta maaf tanpa pembelaan, dan menghargai pilihan anak adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bapak dan ibu tetap berharga meski sudah tua dan masih pantas dicintai. Jika bapak dan ibu merasa kisah ini menyentuh hati, menuliskannya di kolom komentar bukan hanya tentang bercerita. Dengan berbagi, bapak dan ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menyadarkan orang tua lain dan mungkin menjadi jembatan kecil untuk memperbaiki hubungan yang mulai menjauh. Cerita bapak dan ibu bisa menjadi pelipur bagi hati lain yang sedang terluka dan merasa sendirian. Bapak dan ibu di usia senja sering ada perasaan yang muncul tanpa bisa dicegah. Anak-anak sudah dewasa, hidup mereka tampak sibuk, dan kehadiran orang tua tidak lagi seperti dulu. Telepon tidak sesering yang diharapkan, cerita terasa semakin pendek, dan rindu sering hanya disimpan di hati. Ada rasa sepi, ada takut ditinggalkan, tapi juga ada harga diri yang tidak ingin mengemis perhatian. Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, lalu berkata dalam hati, ini tentang saya, meski tak pernah diucapkan pada siapapun. Secara psikologis, perubahan ini sering terjadi karena peran hidup orang tua memang ikut berubah. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia kehilangan peran yang dulu memberi makna, bekerja, mengatur, menentukan. Saat peran itu memudar, muncul dorongan untuk tetap dibutuhkan. Dorongan ini kadang hadir dalam bentuk menasihati berlebihan, ikut campur urusan anak, atau merasa pendapat sendiri harus selalu diikuti. Ini bukan karena bapak dan ibu ingin menyakiti. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika hati berusaha mempertahankan arti dirinya di tengah perubahan hidup yang besar. Ada seorang ibu berusia 67 tahun yang merasa anaknya semakin menjauh. Ia sering mengingatkan, menegur, dan mengatur, karena merasa bertanggung jawab sebagai orang tua. Namun di dalam hatinya, ia juga sering lelah dan bingung. Ia rindu didengar, rindu dianggap penting. Ketika anaknya mulai jarang pulang, batinnya bertanya, apa saya terlalu banyak bicara? Cerita ini mungkin terasa dekat, karena banyak orang tua pernah berada di titik yang sama, hanya tidak pernah berani mengakuinya. Jika pola ini terus berlangsung tanpa disadari, dampaknya perlahan tapi dalam. Hubungan menjadi kaku, komunikasi terasa dingin, dan ketenangan batin orang tua ikut terganggu. Tubuh mudah lelah, pikiran sering gelisah, dan harga diri pelan-pelan menurun. Yang paling menyakitkan adalah dampak batin yang jarang diucapkan. Merasa tidak dibutuhkan lagi, merasa dilupakan oleh anak sendiri, bahkan merasa hidupnya tidak lagi penting selain sebagai beban. Perasaan ini diam-diam menusuk hati lansia setiap hari. Namun bapak dan ibu memahami hal ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Justru di usia senja, kebijaksanaan memiliki ruang yang lebih luas. Mengurangi tuntutan, belajar mendengar tanpa menghakimi, dan memberi kepercayaan pada pilihan anak adalah bentuk kasih yang matang. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena selalu benar di masa lalu, tetapi karena masih mau belajar dan berubah hari ini. Nilai diri tidak hilang hanya karena usia bertambah. Jika bapak dan ibu ingin berbagi,
Menuliskan cerita di kolom komentar bukan sekadar curhat. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang tua lain yang sedang merasa sendirian. Cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi hati lansia lain yang saat ini diam-diam terluka. Bapak dan Ibu di usia senja sering ada rasa bingung yang tidak mudah dijelaskan. Anak-anak tidak benar-benar pergi, tapi kehadiran mereka terasa semakin jauh. Rumah masih sama, foto keluarga masih tergantung di dinding. Namun suasananya berbeda. Ada rindu yang dipendam, ada harap yang tak berani diucapkan, dan ada takut jika suatu hari benar-benar sendirian. Harga diri menahan langkah untuk bertanya terlalu banyak. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah duduk diam, lalu berkata dalam hati, "Ini tentang saya," tanpa tahu harus berbagi pada siapa. Perubahan ini sering terjadi karena di usia 60 tahun ke atas, cara mencintai anak perlu ikut berubah, sementara hati orang tua sering tertinggal di masa lalu. Dulu, perhatian berarti mengatur, menasihati, dan memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan orang tua. Kini, saat anak sudah dewasa, bentuk perhatian itu bisa terasa menekan. Ketika orang tua tidak menyadari pergeseran peran ini, niat baik berubah menjadi jarak. Ini bukan karena Bapak dan Ibu gagal menjadi orang tua. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia, ketika cinta belum menemukan cara baru untuk diekspresikan. Ada seorang bapak berusia 66 tahun. Sejak muda ia terbiasa menjadi pemimpin keluarga, suaranya selalu didengar. Saat anak-anaknya dewasa, kebiasaan itu tidak berubah. Ia sering mengkritik pilihan anak, membandingkan dengan masa lalunya sendiri, dan merasa kecewa jika nasihatnya tidak diikuti. Di dalam batinnya, sebenarnya ia hanya ingin dihargai dan diakui. Namun ketika anak mulai jarang menelepon, ia merasakan sakit yang sulit dijelaskan. Banyak orang tua akan membaca kisah ini dan berkata pelan, "Saya pernah seperti ini." Jika kondisi ini terus berulang, dampaknya tidak hanya terasa di hubungan keluarga, tetapi juga pada kesehatan batin. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran mudah tersinggung, dan ketenangan sulit dirasakan. Hubungan yang renggang membuat lansia kehilangan rasa aman emosional. Harga diri perlahan menurun, digantikan oleh perasaan sangat pribadi yang jarang diucapkan. Merasa tidak dibutuhkan lagi, merasa dilupakan oleh anak sendiri, bahkan merasa hidupnya hanya menjadi beban. Perasaan inilah yang paling sering menyakiti hati lansia di usia senja. Namun Bapak dan Ibu, usia 60 tahun bukan akhir dari kedekatan, justru awal dari kebijaksanaan yang lebih tenang. Ketika orang tua mulai belajar mendengar tanpa menggurui, memberi ruang tanpa mengontrol, dan mencintai tanpa syarat, hubungan bisa bernapas kembali. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi penjara seumur hidup. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap pantas dicintai, meski sudah tua dan tidak selalu sempurna. Jika Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar bercerita. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang tua lain yang sedang merasa sendirian. Cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri dalam rasa ini. Bapak dan Ibu, seiring waktu berjalan, jarak yang kecil bisa tumbuh menjadi sunyi yang panjang. Di usia senja ketika tubuh mulai melemah dan hari-hari terasa lebih lambat, hubungan dengan anak menjadi sandaran batin yang sangat penting. Namun ketika hubungan itu renggang, kesepian tidak lagi hanya datang di malam hari, melainkan menyusup di tengah aktivitas sederhana. Ada rindu yang tidak tersampaikan, ada harap yang ditahan agar tidak terlihat merepotkan. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa, "Ini tentang saya," saat menyadari betapa sepinya hati di usia ini. Secara logis dan psikologis, dampak hubungan yang tidak hangat akan terasa semakin berat di usia 60 tahun ke atas. Lansia sangat bergantung pada rasa aman emosional untuk menjaga kesehatan mental. Ketika komunikasi dengan anak memburuk, pikiran menjadi lebih mudah cemas, emosi sulit stabil, dan tubuh ikut menanggung bebannya. Ini bukan karena Bapak dan Ibu lemah. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia, di mana batin membutuhkan kedekatan lebih besar untuk tetap tenang dan sehat. Ada seorang nenek berusia 70 tahun yang hidup sendiri di rumah kecilnya. Anak-anaknya jarang berkunjung, bukan karena benci, tetapi karena hubungan yang telah lama kaku. Setiap hari ia tetap memasak untuk satu porsi, menyapu rumah yang sepi, dan menunggu suara ponsel yang jarang berbunyi. Di dalam batinnya, ia sering bertanya, "Apakah keberadaan saya masih berarti?" Cerita ini sering membuat lansia berkata dalam hati, "Saya pernah berada di situ." Dampak jangka panjangnya tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga kesehatan fisik dan ketenangan hidup. Kesepian terbukti membuat tubuh lebih cepat lelah, tidur tidak nyenyak, dan daya tahan menurun. Hubungan yang renggang membuat harga diri ikut runtuh perlahan. Namun yang paling menusuk adalah dampak batin yang sangat pribadi. Merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidupnya tidak lagi penting.
bahkan merasa hanya menjadi beban bagi anak-anaknya sendiri. Luka ini sering tidak terlihat tapi sangat menyakitkan. Namun Bapak dan Ibu, usia senja bukan hukuman. Menyadari dampak ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka pintu kebijaksanaan. Hubungan yang renggang tidak selalu berarti telah hancur. Kadang yang dibutuhkan hanya satu langkah kecil, menurunkan ego, melembutkan kata, dan memberi ruang. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap memiliki makna, meski dunia terasa berubah. Nilai hidup tidak hilang hanya karena anak tidak selalu hadir. Ringkasnya, kesalahan kecil yang dibiarkan lama bisa menciptakan dampak besar di masa tua. Jika Bapak dan Ibu ingin berbagi perasaan, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar curhat. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang merasa sendirian. Cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi hati yang hari ini sedang terasa sangat sepi. Bapak dan Ibu, sampai di usia senja, banyak orang mulai menoleh ke belakang, mengingat keputusan, kata-kata, dan sikap yang pernah diambil saat anak masih kecil hingga dewasa. Ada yang dikenang dengan hangat, tapi ada juga yang terasa berat di hati. Rasa penyesalan kadang muncul diam-diam, disertai takut bahwa semuanya sudah terlambat. Namun di balik itu, masih ada harap kecil yang bertanya, apakah saya masih bisa memperbaiki sesuatu? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini dan berkata pelan dalam hati, ini tentang saya. Secara batin, usia 60 tahun ke atas adalah masa refleksi yang alami. Pikiran lebih sering kembali pada makna, bukan lagi pada pencapaian. Di fase ini, hati menjadi lebih peka terhadap hubungan dan rasa diterima. Ketika menyadari kesalahan masa lalu, wajar jika muncul rasa bersalah. Tapi penting diingat, ini bukan kelemahan. Ini proses alami usia, ketika seseorang mulai berdamai dengan hidup dan ingin meninggalkan jejak yang lebih tenang. Rasa bersalah bukan tanda gagal, melainkan tanda hati yang masih peduli. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang pernah berkata lirih, saya dulu terlalu keras. Tapi sebagai bentuk kejujuran pada dirinya sendiri. Ia sadar tidak semua bisa diulang, namun ia mulai belajar berbicara lebih lembut, mendengar lebih banyak, dan tidak lagi menuntut. Di dalam batinnya ada kelegaan kecil. Banyak lansia membaca kisah seperti ini dan berkata, saya pernah merasa begitu. Karena refleksi semacam ini sering datang di usia senja. Sudut pandang bijak mengajarkan bahwa tidak semua kesalahan harus dibayar dengan hukuman seumur hidup. Dampak masa lalu memang nyata, tapi masa kini masih bisa diberi makna. Kesehatan batin sering membaik ketika seseorang berhenti menghakimi dirinya sendiri. Hubungan mungkin tidak langsung hangat, ketenangan mungkin datang perlahan, tapi harga diri mulai pulih saat lansia menyadari bahwa ia masih punya nilai sebagai manusia, bukan hanya sebagai orang tua. Bapak dan Ibu tetap berharga meski rambut memutih dan tenaga berkurang. Nilai hidup tidak diukur dari seberapa sempurna mendidik anak, tetapi dari keberanian untuk bertumbuh sampai akhir usia. Mengakui kesalahan, melembutkan hati, dan memilih untuk berubah adalah tanda kebijaksanaan yang hanya dimiliki orang yang telah melalui panjangnya hidup. Bapak dan Ibu masih berharga meski sudah tua. Pada akhirnya, usia senja bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang sikap hari ini. Ketika orang tua berdamai dengan dirinya sendiri, ketenangan mulai tumbuh dari dalam. Mungkin tidak semua hubungan bisa kembali seperti dulu, tetapi hati yang lebih ringan adalah hadiah besar di masa tua. Dan dari hati yang ringan itu, harapan kecil masih selalu punya tempat untuk hidup. Bapak dan Ibu, pada akhirnya banyak hal dalam hidup memang tidak bisa diulang. Waktu berjalan satu arah, usia bertambah, dan masa lalu tinggal kenangan. Namun satu hal yang masih selalu tersisa di usia senja adalah pilihan. Memilih mengeras atau melembut, memilih diam atau mulai memahami. Di titik ini, banyak lansia menyadari bahwa yang paling dibutuhkan bukan lagi kekuatan fisik, melainkan ketenangan batin dan rasa diterima. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah sampai pada perasaan ini dan berkata pelan, ini tentang saya. Secara psikologis, usia 60 tahun ke atas adalah fase di mana manusia mencari makna, bukan pembuktian. Keinginan untuk berdamai dengan anak, dengan pasangan, dan dengan diri sendiri menjadi semakin kuat. Jika di masa lalu ada sikap yang melukai, menyadarinya hari ini bukan tanda kegagalan. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika hati ingin menutup perjalanan hidup dengan lebih tenang. Banyak orang tua baru memahami ini ketika kesunyian mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada seorang bapak berusia 71 tahun yang akhirnya memberanikan diri meminta maaf pada anaknya, bukan dengan pembelaan tapi dengan kejujuran. Ia tidak menuntut balasan, tidak berharap perubahan instan. Di dalam batinnya ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia berkata, saya tidak tahu apakah hubungan kami akan kembali dekat,
Tapi saya tidak ingin menua dengan hati yang keras. Banyak lansia mendengar cerita ini dan berkata dalam hati, saya pernah ingin melakukan hal yang sama. Dampak dari keberanian kecil seperti ini sering lebih besar dari yang dibayangkan. Kesehatan batin mulai membaik, tidur lebih nyenyak dan hati terasa lebih ringan. Hubungan mungkin belum sepenuhnya pulih tapi ketenangan perlahan hadir. Yang paling penting, harga diri tidak lagi bergantung pada pengakuan anak semata. Lansia berhenti merasa tidak dibutuhkan, tidak lagi merasa hidupnya tidak penting, dan pelan-pelan melepaskan perasaan bahwa dirinya hanyalah beban. Bapak dan Ibu, nilai diri tidak ditentukan oleh masa lalu yang sempurna. Nilai diri tumbuh dari keberanian untuk jujur, rendah hati, dan mau berubah meski usia sudah senja. Bapak dan Ibu masih berharga meski sudah tua, masih memiliki makna, dan masih layak menjalani sisa hidup dengan damai. Usia senja bukan akhir dari cinta, tapi bentuk cinta yang lebih tenang dan dewasa. Kesimpulannya sederhana namun dalam. Jarak dengan anak sering bukan karena kurangnya kasih, tetapi karena kasih yang belum menemukan caranya. Jika Bapak dan Ibu ingin berbagi, menuliskan cerita di kolom komentar bukan hanya tentang diri sendiri. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang merasa sendirian. Cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi hati yang hari ini sedang terluka, dan menjadi pengingat bahwa kita masih bisa saling menguatkan meski usia terus berjalan. Bapak dan Ibu, memasuki usia senja seringkali hati menjadi lebih sensitif, meski tidak selalu terlihat di luar. Kata-kata anak yang singkat bisa terasa dingin, candaan kecil bisa terasa seperti penolakan, dan kesibukan mereka sering ditafsirkan sebagai ketidakpedulian. Di titik ini, banyak orang tua mulai memendam perasaan sendiri agar tidak dianggap merepotkan. Ada rindu yang disimpan, ada kecewa yang ditelan, dan ada harga diri yang membuat segalanya dipendam. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menghela napas pelan dan berkata dalam hati, ini tentang saya. Secara psikologis, di usia 60 tahun ke atas, emosi memang cenderung lebih mudah terluka. Bukan karena orang tua menjadi lemah, tetapi karena pengalaman hidup yang panjang membuat hati lebih peka. Saat perhatian dari anak tidak lagi seperti dulu, sebagian lansia merespons dengan cara yang tidak disadari. Menyindir, mengeluh, atau memainkan peran sebagai korban. Tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan berharap diperhatikan. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika kebutuhan akan kasih sayang menjadi lebih kuat, sementara cara mengungkapkannya belum selalu tepat. Ada seorang ibu berusia 64 tahun yang sering berkata, sekarang anak-anak tidak peduli lagi. Kalimat itu ia ulangi tanpa sadar, setiap kali merasa sendiri. Di dalam batinnya, ia hanya ingin didengar dan ditemani. Namun bagi anak-anaknya, kata-kata itu terasa seperti tuduhan yang melelahkan. Akhirnya mereka memilih menjaga jarak agar tidak terus merasa bersalah. Banyak lansia mendengar kisah ini dan berkata lirih, saya pernah mengatakan hal yang sama. Jika pola ini berlangsung lama, dampaknya perlahan menggerogoti banyak hal. Hubungan menjadi penuh ketegangan, pertemuan terasa canggung, dan ketenangan batin semakin menjauh. Tubuh ikut merasakan beban emosi, mudah lelah, sulit tidur, dan pikiran sering dipenuhi prasangka. Yang paling menyakitkan adalah dampak batin yang sangat pribadi. Merasa tidak dibutuhkan kecuali saat mengeluh, merasa dilupakan ketika diam, dan akhirnya percaya bahwa hidupnya hanya menjadi beban emosi bagi anak-anaknya sendiri. Namun Bapak dan Ibu, menyadari hal ini adalah langkah besar menuju kebijaksanaan. Perasaan ingin diperhatikan bukan sesuatu yang memalukan. Yang perlu diubah bukan kebutuhannya, melainkan caranya. Mengungkapkan rindu tanpa menyalahkan, meminta waktu tanpa menyindir, dan berbagi perasaan tanpa menekan adalah bentuk kekuatan batin. Bapak dan Ibu tetap berharga meski sudah tua, dan perasaan itu sah untuk dirasakan dengan cara yang lebih lembut. Pada akhirnya, kedekatan tidak tumbuh dari rasa bersalah tetapi dari rasa aman. Ketika orang tua mulai berbicara dari hati yang tenang, bukan dari luka yang dipendam, hubungan perlahan bisa bernapas kembali. Usia senja memberi kesempatan untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Dan di sanalah ketenangan mulai menemukan jalannya. Bapak dan Ibu di usia senja sering muncul keinginan untuk didengar dan diakui. Bukan karena ingin dipuja, melainkan karena perjalanan hidup terasa panjang dan penuh cerita. Saat anak-anak sibuk dengan dunianya, orang tua kerap merasa kisah hidupnya tak lagi menarik. Ada sepi yang datang pelan, ada rindu yang tak tahu harus dititipkan ke siapa. Harga diri membuat mulut tertutup, sementara hati ingin berbagi. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah duduk lama, menatap jauh, lalu berkata dalam hati, ini tentang saya. Secara psikologis, di usia 60 tahun ke atas, kebutuhan akan pengakuan memang meningkat. Ini terjadi karena banyak peran hidup telah selesai. Pekerjaan, jabatan, bahkan peran pengambil keputusan. Ketika anak tidak lagi meminta saran, sebagian orang tua merasa kehilangan tempat.
Dorongan untuk terus menceritakan pengalaman, membandingkan masa lalu dengan masa kini, atau menegaskan bahwa dulu lebih benar, sering muncul tanpa disadari. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika seseorang berusaha menjaga makna dirinya di tengah perubahan zaman. Ada seorang bapak berusia 63 tahun yang selalu menceritakan keberhasilannya. Di masa lalu setiap kali berkumpul keluarga, ia merasa sedang memberi teladan. Namun di dalam batinnya ia takut dilupakan. Anak-anaknya mendengar dengan sopan, tapi lelah karena cerita itu selalu diulang. Disertai perbandingan yang membuat mereka merasa tidak pernah cukup baik. Ketika anak mulai jarang berkumpul, bapak itu merasa tersingkir. Banyak lansia akan membaca kisah ini dan berpikir, "Wah, saya pernah seperti itu." Jika kebiasaan ini terus berlanjut, dampaknya pelan-pelan terasa. Hubungan menjadi tidak seimbang. Obrolan kehilangan kehangatan, dan pertemuan terasa seperti kewajiban. Ketenangan batin orang tua ikut terganggu karena merasa tak lagi dinantikan. Kesehatan emosi menurun, harga diri goyah, dan muncul dampak batin yang sangat pribadi. Merasa tidak dibutuhkan kecuali untuk masa lalu, merasa hidupnya tidak lagi relevan, bahkan merasa hanya menjadi beban cerita yang tidak ingin didengar siapapun. Namun Bapak dan Ibu, kebijaksanaan di usia senja bukan terletak pada seberapa banyak cerita yang disampaikan, tetapi pada kemampuan mendengarkan. Ketika orang tua memberi ruang pada cerita anak, mengakui perjuangan mereka hari ini, dan tidak lagi membandingkan dengan masa lalu, hubungan menemukan napas baru. Bapak dan Ibu masih berharga meski sudah tua, bukan karena prestasi lama, melainkan karena kehadiran yang menenangkan. Pada akhirnya setiap generasi memiliki zamannya sendiri. Ketika orang tua melepaskan kebutuhan untuk selalu diakui, dan memilih untuk hadir dengan rendah hati, kedekatan tumbuh dengan sendirinya. Usia senja memberi kesempatan untuk menjadi sumber ketenangan, bukan pembanding. Dan dari sikap itulah cinta yang lebih dewasa menemukan jalannya. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering muncul di usia senja, namun jarang disadari, rasa takut kehilangan kendali. Ketika tubuh tidak sekuat dulu dan dunia bergerak semakin cepat, orang tua kerap merasa harus menggenggam lebih erat apa yang tersisa, terutama anak. Di balik sikap tegas atau keras, sering tersembunyi rasa cemas dan rindu. Ada ketakutan dianggap tidak penting, ada harap untuk tetap dilibatkan. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini dan berkata pelan dalam hati, "Ini tentang saya." Secara psikologis, di usia 60 tahun ke atas, rasa ingin mengendalikan sering muncul sebagai bentuk perlindungan diri. Perubahan fisik dan sosial membuat sebagian lansia merasa rentan. Mengatur hidup anak, mencampuri keputusan mereka, atau mengkritik pilihan hidupnya terasa seperti cara untuk tetap merasa aman dan dibutuhkan. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika seseorang berusaha menenangkan kecemasan batinnya dengan cara yang ia kenal sejak lama. Ada seorang ibu berusia 62 tahun yang selalu khawatir berlebihan. Ia mengatur jam pulang anak, mencampuri cara mendidik cucu, dan sering memperingatkan hal-hal kecil. Di dalam hatinya, ia hanya takut kehilangan. Namun bagi anaknya, sikap itu terasa mengekang dan melelahkan. Perlahan, anak mulai menjaga jarak, bukan karena tidak cinta, tetapi karena butuh ruang bernapas. Banyak orang tua akan membaca kisah ini dan berkata lirih, "Saya pernah melakukan hal itu." Nah, jika sikap ini terus berlanjut, dampaknya terasa dalam jangka panjang. Hubungan berubah menjadi tegang, komunikasi dipenuhi defensif, dan ketenangan keluarga terganggu. Lansia sendiri ikut menanggung akibatnya. Pikiran sulit tenang, tubuh mudah lelah, dan emosi sering naik turun. Yang paling menyakitkan adalah dampak batin yang sangat pribadi. Merasa tidak dibutuhkan kecuali untuk mengatur, merasa dilupakan ketika tidak lagi memegang kendali, dan akhirnya merasa hidupnya hanya menjadi sumber konflik bagi anak-anaknya. Namun Bapak dan Ibu, melepaskan kendali bukan berarti kehilangan peran. Justru disitulah kebijaksanaan usia senja diuji, memberi kepercayaan pada pilihan anak. Meski berbeda dari harapan, adalah bentuk cinta yang matang. Ketika orang tua berhenti mengatur dan mulai mendoakan, hubungan sering menjadi lebih hangat. Bapak dan Ibu masih berharga meski sudah tua, bukan karena kuasa tetapi karena kehadiran yang menenangkan. Pada akhirnya, cinta tidak selalu harus mengikat erat. Di usia senja, cinta yang paling menyehatkan adalah yang memberi ruang. Ketika orang tua berani melepaskan dengan ikhlas, hati menjadi lebih ringan dan anak pun lebih berani mendekat. Dari sanalah hubungan yang lebih damai mulai tumbuh, pelan tapi tulus. Bapak dan Ibu, setelah melalui semua pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Usia senja bukan masa untuk menghakimi diri sendiri, melainkan masa untuk memahami hidup dengan lebih jujur. Dari rasa ingin mengendalikan, keinginan untuk didengar, kata-kata yang tanpa sadar melukai, hingga sikap yang membuat anak menjauh, semuanya sering lahir bukan dari niat buruk, tetapi dari cinta yang belum menemukan bentuknya.
Di balik setiap kesalahan, selalu ada rindu, takut kehilangan, dan harapan sebenarnya berat. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu berkata pelan dalam hati, ini tentang saya. Secara utuh, 6 kesalahan yang dibahas bukanlah daftar dosa orang tua, melainkan cermin perjalanan manusia di usia 60 tahun ke atas. Kehilangan peran, perubahan tubuh, dan kesepian batin membuat hati lebih sensitif. Di fase ini, wajar jika muncul sikap yang tidak selalu tepat. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia. Ketika manusia belajar melepaskan, menerima, dan berdamai, dia ada orang tua yang sempurna. Yang ada hanyalah orang tua yang terus belajar sampai akhir usia. Banyak cerita yang kita singgung hari ini mungkin terasa sangat dekat. Bapak, ibu, atau nenek yang merasa anak menjauh. Orang tua yang menyesal karena terlalu keras, terlalu mengatur, atau terlalu menuntut. Reaksi batin yang sama sering muncul. Bingung, sedih, dan takut sudah terlambat. Jika Bapak dan Ibu pernah berada di titik itu, ketahuilah, perasaan tersebut bukan milik Bapak dan Ibu seorang. Banyak lansia lain memikul rasa yang sama dalam diam. Jika tidak disadari, semua ini memang bisa berdampak panjang. Kesehatan batin terganggu, hubungan menjadi kaku, ketenangan hidup memudar, dan harga diri perlahan runtuh. Yang paling menyakitkan adalah ketika lansia mulai merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidupnya tidak lagi penting, bahkan merasa hanya menjadi beban. Perasaan inilah yang sering membuat masa tua terasa berat, meski secara fisik masih mampu bertahan. Namun Bapak dan Ibu, disinilah kebijaksanaan usia senja menemukan tempatnya. Nilai hidup tidak diukur dari masa lalu yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk berubah hari ini. Mengakui kesalahan, melembutkan kata, memberi ruang pada anak, dan berdamai dengan diri sendiri, adalah bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang telah melewati panjangnya kehidupan. Bapak dan Ibu masih berharga meski sudah tua, dan selalu punya makna sebagai manusia. Sebagai penutup, mari kita pegang satu kalimat ini. Masa tua bukan akhir dari cinta, tetapi awal dari cinta yang lebih tenang dan dewasa. Jika Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman, menuliskannya di kolom komentar bukan sekadar bercerita. Dengan menulis, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang berjalan sendirian. Dan jika Bapak dan Ibu merasa ditemani oleh ruang ini, mari kita berjalan bersama ke depan, pelan-pelan saling menguatkan, dan terus belajar menjadi manusia yang lebih damai hingga akhir usia.